Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang kota Meolaboh, geologi. Di sini ada nama anggota kelompok kami, yaitu ada Cesar, Afifah, Erliza, terus saya, Raisa, Intan, dan Filza. Dan ini adalah salah satu peta geologi kota Meolaboh. Secara geologi, wilayah Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat berada dalam zona fisiografi yang dikenal sebagai Meulaboh Embaiman, yaitu sebuah cekungan sedimen yang berkembang di pesisir barat Pulau Sumatera. Struktur geologi di daerah ini relatif sederhana dan dicirikan oleh kemiringan lapisan yang melandai sekitar 4 derajat sampai 10 derajat. Titik koordinat kota Meulaboh ialah 4 derajat 15 menit 1,6 detik lintang utara dan 96 derajat 14 menit 28,9 detik bujur timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah Meulaboh didominasi oleh batuan sedimen berumur tersier hingga kuarter yang terbentuk akibat proses pengendapan jangka panjang di lingkungan sungai, rawa, dan juga pesisir pantai. Selanjutnya, dari berdasarkan topografi yang berada di sekitar Meulaboh, yaitu yang pertama, Sungai Kuing Cangkoi memiliki panjangnya sekitar kurang lebih 1,8 km, yang terletak di koordinat 4 derajat 8 menit 31,3 detik lintang utara, dan juga 106 derajat 8 menit 28,4 detik bujur timur. Yang kedua, ada Gunung Api Sabi yang terletak di Desa Merande, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang ketiga, ada formasi Gunung Api Semeton, terdiri dari Gunung Selaung Anggak dan Gunung Purni Teluk. Yang mana Gunung Selaung Anggak terletak di Kecamatan Seung Leungeum, Kabupaten Aceh Besar. Gunung di Teluk terletak di Kabupaten Bendit Periah. Nah, jadi ini secara geologi, peta geologi regional batuan di Meulaboh itu memiliki formasi utama yaitu endapan aluvium. Nah, jadi untuk potongan yang terdekat dari kota Meulaboh sendiri itu adalah potongan dari A ke B. Nah, jadi dari A ke batas batuan yang pertama itu adalah dominan Kiha atau aluvium. Ini adalah batuan yang paling muda, yaitu sebuah produk dari buatan endapan sungai. Jadi pas masuk ke bagian baru itu di sekitar Krueng Isep ada batuan beku intrusif yang terlihat dia itu keubah jadi sepertinit karena sebuah metamorfosis tertentu. Nah, kemungkinan ini ada discontinuity antara Krueng Isep sama Krueng Senangan. Dan dia ada siklin dengan MUGR yaitu formasi gempang sama MW kelompok Woyla yang dua-duanya itu adalah sedimen lalu keintrusi dengan batuan beku yang menjadi sepertinit. Nah, berikut penjelasan dari formasi Meulaboh. Formasi Meulaboh sering dicatat dalam laporan geologi regional Aceh, terutama tercatat sebagai satuan sedimen muda atau bisa dibilang volkanik sedimenter yang tersingkap di sekitar wilayah Meulaboh Aceh Barat. Yang kedua ada formasi tutut. Formasi tutut dilaporkan di daerah Meulaboh dan sekitarnya sebagai satuan sedimen yang mengandung lapisan batu bara tipis hingga beberapa meter. Yang ketiga ada kelompok atau gugus Woyla atau Woyla Group dan Serpetinit. Woyla Group adalah satuan penting di bagian utara Sumatera yang sering disebut dalam literatur sebagai terang opiolitik. Eh, Selanjutnya ada Serpetinit Cahop Kota Meulaboh. Bukanlah istilah untuk tradisi atau upacara adat yang tercatat di luas Meulaboh, Aceh Barat. Istilah ini paling tepat merujuk pada formasi batuan yang dikenal sebagai Cahop. Berikut ada foto-fotonya di sini. Eh, dan ini diambil bukan dari peta, melainkan dari sumber lain yang tertera di daftar pustaka. Oke, selanjutnya ada batuan dan formasi. Pada set terlihat pada peta geologi yang menunjukkan sebaran berbagai jenis batuan dan formasi di area penelitian. Setiap warna memiliki satuan batuan yang berbeda, dan penjelasannya terdapat pada kolom legenda di sebelah kanan. Di dalam legenda kita bisa melihat beberapa formasi utama seperti granit rusep, formasi tawar, formasi gumpang, dan formasi bale. Masing-masing formasi ini memiliki karakteristik
batuan yang berbeda, mulai dari batuan beku, intrusif, seperti granit, hingga batuan sedimen yang menjadi bagian dari urutan stratigrafi daerah tersebut. Pada peta, terdapat garis merah yang melintang. Garis ini menunjukkan lintasan penampang geologi yang kemudian divisualisasikan pada gambar di bagian bawah slide. Penampang ini membantu kita memahami bagaimana susunan batuan di bawah permukaan, apakah lapisannya miring, terlipat, atau bahkan dipotong oleh intrusi. Dari pola warna dan kontak antar batuan, kita dapat melihat hubungan antar formasi dan perkiraan urutan umurnya. Misalnya, intrusi granit biasanya lebih mudah karena memotong batuan sedimen yang ada sebelumnya. Dengan melihat peta dan penampang secara bersamaan, kita bisa menafsirkan struktur geologi di daerah ini, seperti kemiringan lapisan atau kemungkinan keberadaan sesar. Selanjutnya ada mineral dan klasifikasi dasar batuan lokasi, yang dimana dasar batuan lokasi, klasifikasi batuan di Meolabeh didominasi oleh batuan sedimen muda dengan batuan dasar yang lebih tua di bagian timur. Batuan sedimen atau dominan klasik yaitu batu pasir, batu lempung, konglomerat, lempung, pasir, kerikil. Ini adalah segala jenis batuan yang paling umum di formasi tutut Meolabeh dan endapan aluvial. Selanjutnya ada karbonat atau lokal, dia itu sedikit batu gamping. Terus ada batu bara atau lignit yang terdapat pada sisipan di formasi tutut. Selanjutnya ada batuan beku dan metamorf. Batuan beku yaitu ada granodiorit, diorit, granit. Terus ada batuan metamorf yaitu meta batu pasir, meta batu gamping, meta batu lempung, dan yang berumur perm, yang merupakan batuan yang terubah di area barisan utara. Selanjutnya ada mineral dasar yang dimana mineral penyusun batuan sedimen klasik umumnya adalah kuarsa dan mineral lempung dengan kemungkinan mineral mika pada batu pasir mikan. Batuan beku mengandung mineral seperti feldspar, kuarsa, biotit, dan amfibol pada batuan gunung api mavik terubah. Terus selanjutnya yang terakhir ada pada batuan yang terubah yaitu metamorf seperti mineral seperti epidot ditemukan. Berikutnya yang terakhir ada umur batuan. Nah, di sini umur batuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Paleozoikum, yaitu masa kehidupan purba, lalu ada Mesozoikum, yaitu masa kehidupan pertengahan, dan yang terakhir ada Kenzoikum, yaitu masa kehidupan baru. Nah, untuk yang Paleozoikum ini yaitu mulai dari kehidupan berkembang pesat di laut dengan muncul ikan, tumbuhan darat, serang amfibi hingga reptil awal. Terjadi kepunahan besar di akhir zaman rentang waktu mulai dari 541 hingga 252 juta tahun lalu. Dan untuk Mesozoikum itu biasanya disebut era dinosaurus, berkembang reptil, raksasa, burung, dan mamalia awal. Terus dia itu iklimnya hangat dengan kepunahan dinosaurus terjadi di akhir era akibat asteroid rentang waktu mulai dari 25 hingga 66 juta tahun lalu. Dan yang terakhir ada Kenozoikum atau masa kehidupan baru dimulai dari era mamalia dan manusia dengan berkembangnya mamalia besar, tumbuhan modern hingga munculnya manusia perbentukan pembunuhan muda seperti Himalaya dan Alpina dengan rentang waktu mulai dari 66 juta tahun lalu hingga sekarang. Lalu untuk mitigasi bencana ini dimulai dari aktivitas tektonik dan geologi Meolabeh. Di sini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada tatanan tektonik subduksi dan ada struktur geologi utama. Berikut ada aktivitas kegempaan tinggi dan yang terakhir ada risiko bencana. Dan untuk yang pertama dengan tatanan tektonik subduksi itu Meolabeh berada di depan zona subduksi Mixtur Sunda tepat lempeng Indo dengan Australia menerjam ke bawah Eurasia dengan menghasilkan gempa besar dan potensi tsunami. Lalu berikutnya dengan struktur geologi, dia itu dipengaruhi oleh zona Mectrus dan beberapa sesar aktif Aceh dengan sedimen pesisir yang lunak sehingga amplifikasi getaran tinggi. Dan untuk aktivitas kegempaan tinggi didominasi dengan dangkal 3 km frekuensi tinggi dan seluruh gempa besar berpotensi memicu tsunami cepat di pesisir. Dan untuk yang terakhir, risiko bencana pada kota berada di dataran rendah pesisir, rawan tsunami, guncangan kuat terhadap likuifaksi. Dan untuk mitigasi di sini, yaitu petanya dapat dari sumber tempo.co.id.
Oke, selanjutnya ada mitigasi bencana, mitigasi struktural, tata ruang, dan infrastruktur. Nah, dibagi menjadi 4. Zona pesisir berisiko. Tetapkan setback zone di pesisir Meolabu karena dekat sumber gempa megatrust dan rawan tsunami. Yang kedua, standar bangunan tanah gempa atau SNI. Bangunan vital wajib memakai parameter PGA tinggi dan desain tahan gempa sesuai kondisi tanah dan sedimen lunak. Yang ketiga ada mikrozonasi dan bahaya. Perlu survei mikrotremor untuk memetakan aplikasi getaran, potensi likuifaksi, dan penurunan tanah. Yang terakhir ada penguatan infrastruktur pesisir. Tanggul, jalur evakuasi, dan shelter harus dirancang dengan mempertimbangkan risiko tsunami cepat. Berikut ada penjelasan foto dan sudah tertera sumber. Selanjutnya ada hazard map. Jadi bencana yang digambarkan dalam peta ini adalah tsunami di wilayah pesisir, di mana itu di Aceh Jaya atau Aceh Barat. Wilayah pesisir barat Aceh termasuk Aceh Jaya dan Aceh Barat tercatat sangat lengkap karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan dekat dengan zona subduksi tempat lempeng tektonik saling bertumbukan. Hal yang terjadi baru-baru ini di kawasan Aceh ialah bencana banjir bandang terjadi di Aceh Barat akhir November 2025 akibat hujan yang sangat lebat di wilayah Hulu yang membuat beberapa sungai besar meluap dan kemudian menerjang ke pemukiman. Air merendam ribuan rumah di sejumlah kecamatan dengan sekitar 261 rumah tercatat rusak dan sebagian akses jalan terputus. Banjir juga merusak sekitar 2.100 hektar lahan sawah, sehingga banyak petani gagal tanam dan harus mulai kembali. Pemerintah daerah dan lembaga terkait kemudian mengevakuasi warga terdampak, menyalurkan bantuan logistik, serta memperbaiki akses dan melakukan pendataan kerusakan untuk pemulihan. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, formasi batuannya, terutama batuan sedimen, seperti batu bara, jenis lignit, hingga bituminus yang terbentuk dari endapan gambut, serta batuan pasir, lanau, dan juga lempung. Struktur geologinya dipengaruhi oleh zona patahan faults dan lipatan faults yang menjadi ciri khas daerah pesisir barat Sumatera. Potensi sumber dayanya kaya akan sumber daya energi fosil dan potensi mineral lain menjadikan area ini penting untuk eksplorasi pertambangan. Yang keempat ada sistem cekungannya. Adanya cekungan sedimen yang memungkinkan akumulasi material organik dan mineral, seperti cekungan Sumatera Utara yang meluas ke wilayah Meulaboh. Yang terakhir ada kondisi lingkungannya. Topografi umumnya dataran rendah dengan banyak rawa dan gambut yang mendukung proses pembentukan batu bara. Secara keseluruhan, geologi Meulaboh adalah kombinasi dari proses pengendapan sedimen yang intensif dan juga deformasi tektonik, menghasilkan batuan dengan nilai ekonomis tinggi, khususnya batu bara. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami cari. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.